Halo guys, welcome back to my channel. Nah, setelah kemarin gue bikin video tentang perbandingan dari Airbus A330neo dari 3 maskapai di Indonesia, ternyata banyak respon positif dari kalian. Jadi sekarang gue mau bikin episode keduanya dan bikin perbandingan antara Boeing 737 seri 800 dari 2 maskapai, yaitu yang pertama Garuda Indonesia dan yang kedua Malaysia Airlines. Kalau gue pribadi overall suka sama dua airlines dari dua negara yang berbeda ini, dan gue juga cukup sering naik keduanya, jadi gue nggak ada maksud buat ngejelekin salah satu dari dua airlines tersebut. Tapi gue di sini cuma mau sharing aja ke kalian perbedaan dari Boeing 737-nya apa aja sih, dan pastiin juga kalian nonton videonya dari awal sampai akhir. Langsung aja kita mulai videonya. Oke, pertama-tama di sini gue mau jelasin dulu sedikit tentang Boeing 737 seri 800 ini. Jadi pesawat ini tuh pertama kali mengudara pada tahun 1997, dan airlines pertama yang menerima pesawat tipe ini adalah Southwest Airlines, salah satu maskapai di Amerika. Boeing 737 seri 800 ini masuk di keluarga Boeing 737 Next Generation, pembaharuan dari seri Boeing 737 klasik yang memang sebelumnya udah populer dan banyak digunakan sama maskapai-maskapai di dunia. Boeing 737 NG ini menawarkan engine yang lebih efisien, cabin yang lebih nyaman, dan juga jarak tempuh yang lebih jauh dibandingkan seri 737 klasik. Kalau dikutip dari websitenya Boeing, seri 737-800 ini bisa menampung maksimal 162 penumpang dengan konfigurasi 2 kelas, atau juga 189 penumpang dengan konfigurasi 1 kelas atau all economy. Engine yang dipakai di pesawat ini menggunakan CFM seri 56 dengan jarak tempuh maksimal kurang lebih 5.400 km. Itu tadi sekilas tentang Boeing 737 seri 800 ini. Sekarang kita mulai bahas fitur-fitur yang ada di Boeing 737-nya Garuda Indonesia. Per Maret 2020 ini Garuda punya 73 pesawat dengan tipe ini, dan konfigurasi pesawatnya ini ada 2 tipe. Jadi yang pertama ini konfigurasi standar, ada 12 kursi bisnis kelas dan juga 150 kursi ekonomi kelas. Yang kedua ada juga konfigurasi yang high density. Ini baru-baru ini sih, belum lama. Jadi isinya tuh ada 12 kursi bisnis kelas dan juga 162 kursi ekonomi kelas. Untuk konfigurasi yang high density ini biasanya digunakan di rute-rute domestik yang memang penumpangnya itu banyak. Cuma karena ada 2 row tambahan, legroomnya memang lebih sempit dibanding konfigurasi yang standar. Kalau gua sendiri sih belum pernah dapat pesawat Garuda yang konfigurasi kelas ekonominya tuh 162 kursi. Untuk kursi kelas bisnisnya ini terdiri dari 3 baris dan punya format 2-2. Kursinya menggunakan bahan bludru dengan aksen warna merah. Udah dilengkapi juga dengan headrest, layar in-flight entertainment, dan juga port charger yang ada di setiap kursinya. Lalu untuk model kursinya ini recliner, jadi nggak bisa jadi flatbed, tapi udah dilengkapi juga dengan footrest. Sementara kalau di kelas ekonominya punya format 3-3 dan menggunakan kursi bahan bludru juga sama dengan aksen warna coklat. Lalu dilengkapi juga dengan headrest dan juga layar in-flight entertainment di setiap kursinya. Kursinya sendiri cukup nyaman sih buat penerbangan sekitar 2 atau maksimal 3 jam itu masih oke. Tapi kalau penerbangan di atas 3 jam gua rasa sih agak kurang nyaman ya kalau naik pesawat tipe ini. Salah satu penyebabnya kalau gue pribadi itu karena di kelas ekonominya ini nggak dilengkapi dengan USB port atau power port, jadi kita nggak bisa ngecas gadget kita. Selain di rute-rute domestik, pesawat tipe ini juga digunakan di beberapa rute internasional yang short haul ataupun yang medium haul. Kalau yang agak jauhnya ini mungkin dari Jakarta ke Bangkok, terus ada juga Jakarta ke Hong Kong, terus ke Perth juga kalau nggak salah pakai tipe pesawat ini. Lalu beberapa pesawat 737-nya Garuda Indonesia ini udah dilengkapi juga dengan Boeing Sky Interior, dan sebagian lagi juga masih ada yang menggunakan overhead bin yang versi lama. Dan ada satu lagi Boeing 737-800-nya Garuda yang menarik, yaitu kita biasa nyebutnya ini Eco Series. Jadi pesawat-pesawat Garuda dengan registrasi Papa Kilo Golf Eco. Nah, pesawat ini tuh masih ada beberapa. Jadi Garuda masih punya beberapa pesawat tipe ini, dan pesawat ini terkenal karena nggak ada layar in-flight entertainment-nya di setiap kursinya. Jadi cuman ada layar di overhead compartment aja,
Dan juga kursinya ini agak sedikit beda sih, jadi kursinya nggak dilengkapi dengan headrest, tapi untuk warnanya itu masih sama, dan bahan kursi yang dipakai juga masih sama. Biasanya si pesawat-pesawat Eco Series ini dipakai di rute-rute domestik, kayak misalnya Jakarta ke Jogja, terus ke Malang, Batam, dan juga beberapa kota lainnya. Gue pernah beberapa kali sih naik ke pesawat Eco Series ini. Garuda juga punya beberapa Boeing 737-800 dengan special livery. Yang pertama ini ada PKGFM dan juga PKGFN. Jadi ini menggunakan livery retro. Lalu ada juga PKGMH, ini menggunakan livery Skyteam. Kalau tadi kita udah bahas 737-800-nya Garuda, sekarang kita bahas fitur-fitur yang ada di Boeing 737 seri 800-nya Malaysia Airlines. Jadi per bulan Maret 2020 ini, MH punya 48 pesawat dengan tipe ini. Untuk konfigurasi pesawatnya sendiri terdiri dari 16 kursi bisnis kelas dan juga 144 kursi ekonomi kelas. Jadi totalnya pesawat ini bisa mengangkut sekitar 160 penumpang. Untuk kursi bisnis kelasnya sendiri terdiri dari 4 baris dengan format 2-2. Jadi kalau Garuda bisnis kelasnya 3 baris, kalau Malaysia Airlines bisnis kelasnya ini ada 4 baris. Lalu untuk bahan kursinya juga berbeda. Kalau Malaysia Airlines menggunakan bahan kulit dengan aksen warna biru di kelas bisnisnya. Setiap kursinya juga udah dilengkapi dengan headrest dan juga layar in-flight entertainment, dan ada juga port charger. Untuk model kursinya juga sama, recliner seat, jadi nggak bisa dijadiin flat bed. Tapi setiap kursinya udah dilengkapi juga dengan footrest. Lalu kalau di kelas ekonominya, konfigurasinya ini 3-3 dan menggunakan kursi bahan kulit dengan aksen warna merah marun. Sayangnya setiap kursinya nggak dilengkapi dengan headrest, tapi masih ada layar in-flight entertainment, ada juga remote control, dan ada juga USB port di setiap kursinya. Selain itu, poin plusnya lagi di bawah kursinya juga udah ada port charger. Selain di rute-rute domestik, pesawat tipe ini juga digunakan oleh MH ke beberapa rute internasional, bahkan ke rute-rute internasional yang medium haul juga, seperti dari Kuala Lumpur ke Hong Kong, Kuala Lumpur ke Perth, ada juga ke Chennai atau beberapa kota-kota di India. Dan most likely semua Boeing 737-nya Malaysia Airlines ini udah dilengkapi dengan Boeing Sky Interior. Tapi sebagian lagi juga ada yang masih menggunakan overhead bin versi lama, yaitu Boeing 737 seri 800 5 series atau sebagian pesawat Malaysia Airlines dengan registrasi 9M-ML. Nah ini tuh mirip sama Eco Series-nya Garuda Indonesia, jadi pesawat dengan registrasi ini nggak dilengkapi dengan personal in-flight entertainment di setiap kursinya. Dan kursinya juga masih menggunakan kursi dengan model yang lama. Malaysia Airlines juga punya beberapa Boeing 737-800 dengan special livery. Yang pertama ini ada 9M MXA dengan retro livery, ada juga 9M MXS dengan livery negaraku. Ini gue pernah naik sebelumnya dari Singapura ke Kuala Lumpur. Dan juga satu lagi ini ada 9M MXC, ini pakai livery One World. Oke, setelah tadi kita ngebandingin pesawatnya, sekarang kita coba lihat servisnya ya. Jadi gue beberapa kali pernah naik Garuda dan Malaysia Airlines di rute Jakarta Kuala Lumpur ataupun di rute Kuala Lumpur ke Jakarta. Jadi kalau kita bandingin, MH ini punya jadwal penerbangan yang lebih banyak di rute ini kalau dibandingin sama Garuda. Dan salah satu flightnya MH juga di rute ini tuh ada yang pakai Airbus A330. Untuk mealnya Malaysia Airlines kurang lebih isi dari traynya kayak gini. Dan kalau untuk Garuda kurang lebih di rute ini mealnya itu kayak gini. Selain itu, untuk minumannya kita juga bisa minta tambahan jus, kopi, atau juga teh. Lalu untuk cabin crew-nya, kedua airlines ini kalau menurut gue itu ramah-ramah banget.
dan servisnya overall selalu memuaskan. Kalau dari segi harganya, lebih seringnya sih Malaysia Airlines ini lebih murah dibanding Garuda Indonesia kalau di rute ini ya. Nah, itu tadi beberapa perbandingan dan juga persamaan dari Boeing 737-800-nya Garuda Indonesia dan juga Malaysia Airlines. Nah, kalau kalian pernah naik Boeing 737-nya Garuda atau Malaysia Airlines, kalian boleh juga cerita pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Dan kalian juga boleh request, kira-kira habis ini gue harus bikin perbandingan antar airlines apa lagi atau antar pesawat tipe apa lagi. Pokoknya komen di bawah. Dan jangan lupa di like juga videonya kalau kalian suka. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.